Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Saya Ahmad Fatsungkar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Filsafat Umum mengenai biografi dan pemikiran tokoh filsafat Thales of Miletos. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SPDI MA. Berikut akan saya paparkan materi yang saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos-mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang yang bijaksana yang dalam bahasa Yunani disebut hoi septa sephoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximenes dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Kemudian riwayat hidup. Thales lahir di antara tahun 624 sampai dengan tahun 625 sebelum Masehi. Ia meninggal sekitar tahun 547 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Miletos yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal ini merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Dalam bidang politik, Thales juga pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Korosus di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota di Ionia. Kemudian pemikiran. Yang pertama adalah air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar, yang dalam bahasa Yunani disebut arche, segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Tanpa ada sebab-sebab dari luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, menjadi padat, cair, dan menjadi gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Kemudian, pandangan Thales terhadap jiwa, tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga terdapat di dalam benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut dengan Hylezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi.
Di antara pemikiran-pemikiran Thales, terdapat pemikiran yang paling berpengaruh sampai saat ini, yaitu adalah tentang teorema Thales dalam geometri. Di dalam dunia geometri, Thales dikenal pernah menyumbangkan apa yang disebut dengan teorema Thales yang berpengaruh hingga sekarang, walaupun belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales berisi tentang sebuah sudut siku-siku yang didapat dari garis yang ditarik dari diameter sebuah lingkaran. Selain itu, ada pula penjelasan tentang dua buah garis yang terdapat dalam sebuah segitiga yang menghasilkan beberapa hasil yang sama. Di dalam teorema Thales berisi beberapa hal berikut. Yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan pada video presentasi saya pada kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.